Dan carikan saya pendeta yang bisa membuktikan itu, bahwa Kristen adalah agama yang paling taat kepada Yesus. Saya akan hadir mengatakan satu-satunya agama yang mengklaim Yesus tapi anti terhadap Yesus hanyalah agama Kristen. Saya lanjutkan 1 menit. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kau dengar daripadaku bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang mengutus. Apa yang diterangkan oleh Tuhan tentang kasih diterangkan dalam Ulangan 11 nomor 1, dan Kristen tidak bisa lolos di sini. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya, segala peraturannya, dan segala perintahnya. Apakah masih ada perintah, aturan, ketetapan di dalam agama Kristen, peraturan Tuhan? Tidak. Mereka menganggap peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu adalah perjanjian lama, perjanjian usang, yang tidak ada lagi ketaatan untuk itu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala ketetapan, peraturan, dan perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat. Semuanya tak ada lagi. Berarti Kristen tidak bisa jatuh ke dalam ajaran kasih. Tidak bisa. Mereka saling mengasihi saja. Ya, saling pelukan, ciuman kudus, saling membantu sesama mereka. Ya, itulah hebatnya Kristen. Ada musibah, Kristen turun. Ada bencana, Kristen. Itulah hebatnya Kristen. Tapi hanya sebatas duniawi saja. Tentang kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia dalam perspektif perintah Tuhan, tak ada dalam Kristen. Kita lihat di dalam kitab Yosua nomor 25, apa yang diterangkan kemudian kitab ini. Jelas sekali dikatakan bahwa kasih itu adalah seperti yang dilakoni oleh umat Islam. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Yakni, 1, mengasihi Tuhan Elohim. 2, dengan hidup menuruti segala jalan yang ditunjukkannya. 3, tetap mengikuti perintah-perintahnya. 4, terpaut padanya. 5, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Maka Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan siapa? Melakukan kehendak siapa? Melakukan kehendak Bapa. Berarti kalau melakukan kehendak Bapa berarti harus mengasihi. Kalau mengasihi Bapa berarti mentaati segala perintah Bapa. Kalau mengasihi Yesus berarti menjalankan segala perintah Yesus. Tapi Kristen lebih mengedepankan saling mengasihi sesamanya manusia, tetapi dia meninggalkan pokok daripada kasih itu sendiri. Apa itu? Taat kepada perintah, kepada ketetapan, kepada hukum-hukum, kepada larangan, ketentuan, dan hukum-hukum Tuhan. Kata Yesus, orang yang tidak mengasihi aku adalah mereka yang tidak mentaati perintahku. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku siapa? Aku utusan. Bagaimana dengan Kristen? Mulut Kristen itu, kalau ditanya, wahai saudaraku Kristen yang pintar, Yesus ini siapa? Yesus itu utusan, Bang Suma. Oke, nah, hari Minggu nanti Anda coba pergi ngintip di gereja. Apakah betul mereka mendudukkan Yesus ini sebagai utusan? Atau mereka ini adalah pembohong, munafik? 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu? Bukankah mereka yang menyangkal Yesus itu adalah manusia Kristus? Kita lihat aja ke gereja ngintip kita, apa yang mereka lakukan di sana. Yesus Tuhanku, oh Tuhanku Yesus. Mereka menuhankan Yesus. Tapi di kita dia mengaku Yesus hanya rasul. Tapi di gereja mereka Yesus itu Tuhan. Inilah pembohong, pendusta itu. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 22, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Planos, pendusta itu, yang suka berbohong itu. Dialah yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah datang sebagai manusia. Dialah antikristus itu katanya. Nah, kita tanya, kalian mengakui Yesus itu datang sebagai manusia? Iya, kami mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai manusia, bukan datang sebagai hewan, dia bukan datang sebagai monyet, dia bukan datang sebagai malaikat, dia bukan datang sebagai setan, tetapi dia datang sebagai manusia. Selayaknya Bang Suma datang ke dunia bukan sebagai monyet, tetapi datang sebagai manusia. Maka orang yang mengimani Yesus itu sebagai Tuhan adalah pembohong, penyesat, munafikun. Mereka pantas menerima neraka karena mereka pembohong, mereka pendusta. Mereka mengatakan di mulut Yesus datang sebagai manusia. Coba intip di gereja, apa yang dilakukan? Menyembah Tuhan, bukan menyembah manusia. Seluruh Kristen di dunia tanya, apakah Anda menyembah manusia? Oh, tidak. Kami tidak menyembah manusia. Jadi Yesus ini apa? Oh, dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia.
Jadi Anda tidak menyembah manusia? Tidak, tidak, tidak. Yesus manusia bukan? Manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Tuh. Munafik, pembohong, pendusta, iblis. Inilah dia. Jadi kalau berbicara mengenai kasih, tolong tunjukkan saya pendeta. Kebetulan saya banyak ditantang pendeta etok. Kalau mendengarkan ini, sebentar malam juga ada yang nantang saya, seorang pendeta juga. Tolong ambil tema. Kristen ini kasih kepada Yesus atau anti kepada Yesus? Saya akan beberkan. Satu-satunya agama munafikun yang mulutnya menjual nama Yesus, tapi perilaku keagamaannya anti berjuta persen terhadap Yesus. Sama sekali tak ada ketaatan satupun yang dilakukan oleh Kristen terhadap Yesus, tapi mulutnya manis. Yesus Tuhanku, Yesus Maha Pengasih, Engkaulah segala-galanya. Tapi coba tanya, menyembah Yesus perintah siapa? Makan babi perintah siapa? Merasulkan Paulus perintah siapa? Membuat kitab perjanjian baru ini perintah siapa? Ibadah minggu perintah siapa? Tidak bersunat perintah siapa? Menyanyi di gereja perintah siapa? Masuk di rumah ibadat duduk siapa perintahkan? Masuk di rumah ibadat tanpa menggunakan kerudung perintah siapa? Masuk rumah ibadat tanpa wudhu, tanpa mandi tahir perintah siapa? Pakai sepatu masuk gereja perintah siapa? Ke gereja tidak ke sinagoge perintah siapa? Tak ada satupun prosesi kekristenan itu bermuara ke Yesus. Tak ada satupun. Sekali lagi, satupun tak ada perintah Yesus yang dilakoni oleh Kristen. Tapi mulutnya berbusa, Yesus, Yesus. Tapi semuanya itu tertolak oleh Yesus itu sendiri. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tunggu aja waktunya. Demikian. Sekali lagi pesan ini kepada pendeta, kalau Anda mendengarkan saya, piti-piti ini dibuat tantangan kepada pendeta siapapun untuk membuktikan bahwa Kristen itu adalah ajaran anti Yesus, anti Mesias, anti Kristus. Itulah Kristen. Dan saya bisa buktikan itu. Silakan. Kalau ada tanggapan silakan. Ya, aku mau nanggapin tadi pertanyaan Bang Glenn dulu ya. Apa yang Bang Juma sampaikan itu betul. Kita mengatakan mengasihi Yesus tapi kita tidak melakukan perintahnya, kita berbohong. Itu betul banget ya. Jadi tidak konsisten antara kita mengatakan mengasihi Yesus tapi kita jauh dari perintah dan larangannya, kita berbohong. Nah, tadi aku mau nanggapin Bang Glenn Daniel mengenai kasih ya, God is love itu. Gini loh Bang Glenn, mengasihi di situ artinya kita mengasihi sesama, dan Yesus juga bersaksi lah, katakan Yesus bersaksi atau Yesus berfirman ya, kita baca, aku baca ya dari ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ya garis bawahi, yang sama dengan itu ialah yang sama dengan Gatislah tadi, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Begitu Bang Glenn. Lanjut Bang Juma. Sedikit mau nambahin, izin ya Guru Nda. Begini Mbak Ted. Jadi ajaran kasih itu banyak yang salah paham ya. Bagaimana ajaran kasih yang sebenarnya ya? Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena Dia mengasihi dan sayang sama hambanya, Dia utus para nabi. Itu yang dijelaskan Guru Nazuma tadi. Allah ya, Tuhan itu kasih kepada hamba, kepada manusia itu dengan cara mengutus nabi dan rasul sebagai utusan. Bukan dianya sendiri yang turun menjadi utusan, bukan. Terus dia membunuh dirinya untuk dirinya sendiri. Itu bukan ajaran kasih, itu nama apa? Mohon maaf ya, itu namanya ya ketololan gitu loh. Tuhan seperti tidak berpikir kalau begitu. Tapi yang make sense itu adalah Tuhan mengutus para nabi, lalu para nabi dan rasul itu membimbing manusia supaya tidak tersesat, tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat, sehingga dia tidak diazab nanti di dalam api neraka.
Itulah bukti rasa kasih sayang Tuhan kepada hambanya, ya. Jadi bukan dengan cara dia menumbalkan dirinya. Apalagi itu tidak diajarkan di dalam pengajaran Abraham, Taurat, ya, maupun Yesus sendiri tidak mengajarkan itu. Di mana seorang itu mati akan menanggung dosanya masing-masing, bukan ditimpakan kepada orang lain, ya. Jadi seperti itu konsepnya ajaran kasih itu. Nah, mungkin ini sedikit saja, ya. Silakan yang lain. Silakan Berunda. Kasihi, kasih itu ada dua kan, bahkan tiga. Kalau kita mendengarkan secara seksama di Bible itu kita baca. Yang pertama kasih kepada Tuhan. Percuma kasih kepada Yesus kalau tidak kasih kepada Tuhan. Yang kedua, percuma kasih kepada Tuhan, percuma kasih kepada Yesus kalau tidak kasih kepada manusia. Tetapi pola yang benar adalah ketika manusia itu kasih kepada Tuhan, sudah pasti kasih kepada Yesus. Ketika kasih kepada Tuhan dan kasih kepada Yesus, sudah pasti kasih kepada manusia. Tetapi sebaliknya, kasih kepada manusia belum tentu kasih kepada Yesus. Kasih kepada Yesus belum tentu kasih kepada Tuhan. Makanya dikatakan hukum utama dan terutama. Yang pertama apa? Kasih kepada Tuhan. Berarti kehidupan kita sebagai makhluk yang utama adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Di sini Kristen gugur. Kenapa gugur Kristen dikasih utama? Karena Kristen diajarin oleh Sang Paulus untuk tidak lagi menjalankan perintah-perintah Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Makanya di dalam suratnya kepada orang-orang Ibrani, dalam kitab Ibrani 6 nomor 1 dikatakan, marilah kita meninggalkan perintah-perintah pertama. Begitu juga di dalam Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya. Kita tidak boleh lagi hidup di bawah hukum Taurat. Begitu juga dalam surat Roma 3 dan Roma 7. Tidak, sebab marilah kita meninggalkan hukum Taurat. Sebab tidak ada orang yang bisa selamat dengan hukum Taurat. Sedangkan kasih itu harus Taurat. Kehendak Bapakku yang ada di surga itu Taurat. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan membuat perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bahkan Yesus sendiri nih mengatakan nih di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tetapi jangan kau mengikuti mereka, sebab mereka mengatakan tetapi mereka tidak mempraktekkan. Lalu apa bedanya dengan Kristen hari ini? Mereka mengambil kitabnya orang Yahudi, menerjemahkannya dalam bentuk Septuaginta. Setelah itu menempelkan dengan kitab mereka satu bundel menjadi clipping, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Hukum Tuhan mengatakan A, mereka melakukan B. Hukum Tuhan yang mengatakan A, mereka kemudian mempraktekkan Z. Itulah Kristen. Jadi tidak ada pola di dalam Kristen itu kasih. Satu kasih kepada Tuhan, mereka sudah tidak. Makanya kenapa mereka menyembah manusia? Karena mereka tidak mau lagi taat kepada perintah Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Dikatakan kemudian oleh Tuhan, akulah Tuhan, aku pencemburu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Tapi mereka tidak peduli. Oh, Yesus itu kan kamu sendiri Tuhan yang datang mengambil rupa manusia. Kan itu kamu sendiri. Maka kami menyembahmu melalui Yesus. Ini sama dengan pagan Quraisy. Menyembah Allah dengan menggunakan perantaraan patung, berhala. Nah, kasih kepada Allah itu tadi Yosua 22 nomor 5. Kamu harus taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Dengan itu kamu disebut kasih kepada Tuhan. Dan Yesus mengatakan apa di Matius 5 nomor 19? Barang siapa yang meniadakan hukum Tuhan, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada anaknya, mengajarkan kepada istrinya, mengajarkan kepada suaminya, mengajarkan kepada orang lain,
maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Tanya Kristen, apakah Anda mempraktikkan itu? Yes, Kristen mempraktikkan itu. Makanya di dalam Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus, dia telah memerdekakan kita dari ketetapan-ketetapan Tuhan dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Jadi Kristen itu tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan, menghambakan diri kepada manusia bernama Yesus, tidak lagi kepada Tuhan. Tetapi manusia Yesus ini dipaksakan menjadi Tuhan, padahal sudah nyata dalilnya. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu kasih kepada Tuhan sudah tidak berlaku, kasih kepada Yesus juga tidak berlaku. Di Kristen itu nggak ada berlaku. Makanya saya katakan, saya berani berdialog dengan pendeta. Kristen ini adalah agama anti Kristus, anti Yesus, tetapi membawa-bawa nama Yesus. Oh, kemana-mana kami ini adalah anak-anak Yesus, kami ini adalah pengikut Yesus, 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 Yesus. Tapi di mulut aja. Implementasi ritual mereka, implementasi prosesi ibadah mereka, semua hal yang bertentangan dengan ajaran yang terlontar dari mulut Yesus. Tapi Kristen mengasihi, yes, mereka hanya ada level itu. Mereka mengasihi, menolong orang, membantu orang, orang gila dikumpulkan semua, dimandikan, diobatin, habis itu mereka baptis. Orang kena bencana, datang, bawa Indomie, bawa ini dan seterusnya, habis itu mereka dibaptis. Orang kena penyakit, orang yang putus sekolah, orang yang tidak ada duit, mereka datangkan, mereka bantu. Itu ajaran kasih mereka. Itulah Kristen, ajaran kasih kepada sesama manusia. Betul. Tetapi kasih kepada Tuhan tak ada, kasih kepada Yesus tak ada. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Mereka hanya saling memiliki perasaan kasih sayang di antara mereka hanya dalam kehidupan duniawi saja. Tapi nanti di akhirat mereka akan saling mengutuk satu sama lain. Gara-gara mama aku menyembah Yesus, gara-gara papamu itu yang ngajarin kita. Papa mengatakan tidak, itu gara-gara nenekmu. Neneknya juga mengatakan, saling mengutuk mereka. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Summa yaumal qiyamah, akan tetapi di hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Kemudian nanti pada hari kiamat, sebagian mereka kemudian saling mengingkari dan saling mengutuk satu sama lain. Ayah mengutuk ibunya, ibunya mengutuk suaminya, suaminya mengutuk kakeknya, kakeknya mengutuk eyangnya. Gara-gara kamu nih, saya nyembah manusia. Padahal Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Terakhir dari saya, sebelum saya izin ibadah, ini hadiah buat saudara Ted. Di dalam Yohanes 12:48, Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah yang kuucapkan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Perkataan yang aku ucapkan selama 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel itulah yang akan menjadi pola penghakiman di akhir zaman. Barang siapa yang melanggar firman-firman yang aku sampaikan ketika aku datang selama 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel, mereka semua akan kuusir dan kunyatakan pembuat kejahatan. Tolong ditelaah baik-baik, apakah nanti ketika Mbak Ted dihadapkan dengan penghakiman Yesus, ketika ditanya, wahai saudara Mbak Ted, siapa yang memerintahkan engkau menyembahku? Siapkan jawaban yang paling benar, siapkan jawaban yang paling bagus yang anda bisa katakan kepada Yesus. Sebab kenapa? Yesus akan datang untuk menjadi hakim kepada terdakwa. Siapa terdakwanya? Mereka yang menyembahnya. Sebab Yesus ketika datang kepada Bani Israel, Yesus mengatakan, semua firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa aku adalah Rasulmu. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian gereja, dari kesaksian pastor, dari kesaksian penatua, dari kesaksian pendeta-pendeta, para gembala-gembala, bahwa segala pekerjaan, mukjizat, kekuatan, tanda-tanda yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah Rasul utusan Tuhan. Ingat, Yesus bersaksi dirinya adalah Rasul Tuhan. Yesus mau agar orang-orang percaya dirinya adalah utusan Tuhan. Yesus mengklaim bahwa murid-muridnya percaya dirinya adalah Rasul Tuhan. Ketika Mbak Ted nanti dihadapkan ke kerajaan di dalam penghakiman Yesus, ditanya, kamu kok lain? Kamu kok beda? Sebagai pengikutku, aku ajarkan mereka mengatakan
dan mengimani aku sebagai rasul. Kok kamu beda, ngaku-ngaku muridku, ngaku-ngaku pengikutku, tapi kok kamu beda? Kamu nyembahku atas perintah siapa? Siapkan jawaban yang paling bagus supaya Mbak Ted tidak diusir. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan itu ada pengajaran yang baik dipetik dari apa yang saya sampaikan. Ketika ada yang kurang, itu asalnya dari saya, mohon maaf, dibuang saja. Dan terima kasih telah diberikan ruang kepada guru-guru saya yang ada di sini, yang sejatinya antum lebih paham daripada saya. Hanya oleh karena saya lebih tua di sini, lebih duluan di dunia apologet, maka saya lebih diberi ruang. Padahal sebenarnya kalian semua adalah lebih paham dari Bang Suma. Saya kira begitu sahabat-sahabat, saya tutup. Terima kasih. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akhi, dilanjut saya ibadah. Ya, siap. Oke. Terima kasih Bang Juma. Tuhan berkati. God bless you. Sama-sama Mbak Mbak Ted. Ted. Family dan semuanya. Bang, Saya meningkapi ya. Bos, aku juga izin loh Bang. Aduh, aku udah lapar nih, belum makan siang. Sampai nanti ya. Oke. Maaf ya kalau ada kilap-kilap ya. Makasih ya Mbak Ted ya dialognya. Iya Bang Nal, seneng Bang. Ya buat Iya, aku sih. nanti aku pas sayang semua. itu nanti pas sahadatnya diundang Agus Seran nanti ya. Aman Agus. Nah, Oke Bang, aku izin dulu ya. Oke, Sampai sampai Ada orang dalam, bos. Masuk surga itu ada orang dalam. Oh, Makanya di gitu. situ nggak ada orang dalam. Oh. Kami itu ada orang dalam. Anda keliru. Jadi Anda kalau keliru. Sikit. agama Anda sekarang debat apanya? Sikit, 2 menit. Anda keliru kalau Anda punya orang dalam. Justru kami yang punya orang dalam. Menyembah satu Tuhan, ibadahnya sujud, sunnat dia, oke? Kemudian Nggak tidak ada makan orang dalam, babi. bos. Menyembah Allah, menyembah esensi yang pencipta langit dan bumi. Dia mengaku nabi, dia mengaku rasul. Sujud dalam beribadah, berdoa kepada esensi pencipta langit dan bumi. Tauhid dia. Dia sunat, dia puasa, dia sholat. Wakil kami sudah ada di surga, yaitu Yesus. Menyembah Yesus sudah punya wakil enggak di sana? Pemakan babi sudah ada enggak wakilnya di sana? Siapa yang menembus kamu? Penyembah Yesus apa sudah ada wakilnya di surga? Kalau penyembah Allah, esensi yang maha suci maha tinggi, wakil kami sudah ada, yaitu Yesus. Nah sekarang wakil Anda penyembah Yesus pemakan babi sudah ada enggak di surga? Pamit lagi. Siapa yang menembus Bang Juma? Lanjut sholat dulu Gerunda. Siap Saya sholat. tanya. Kita tunggu Oke, ya. oke. Siapa yang Agus, menembus Agus. dosa Bang Juma? Ayo. Sama Jawab. saya Siapa? aja Gus. Oh, siap sholat. Sama saya, Ya, Gus. teman-teman Gerunda aktif lagi. Ya, silakan ditunggu. Silakan Bang Al.